Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali lagi bersama kami di podcast Orientasi Lingkungan Fisika Osilasi 2020. Pada podcast kali ini kita akan mengupas tuntas tentang USRC. Bersama saya Rizky Bagus Cahyono dan juga materi kita yang luar biasa, Mas Muhammad Taufikul Hakim. Di sini saya akan memanggil Mas Hakim. Dia adalah salah satu anggota USRC. Dia juga teman seangkatan saya, seperjuangan bisa dibilang seperti itu. Mungkin Mas Hakim bisa menyapa sobat maba di sini. Hai sobat maba. Iya. Jadi perkenalkan, nama saya Taufikul Hakim. Biasa dipanggil Hakim begitu ya. Kalau kalian jangan panggil saya Mas, panggil saya Hakim gitu Mas. Kenapa ya? Karena saya masih muda. Mungkin apa ya, penyebutan dari organisasi ini cukup susah ya, menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Singkatannya saja USRC. Kepanjangannya apa itu saya pun tidak tahu. USRC itu kepanjangannya apa, Mas? Nah, USRC itu kepanjangannya Unmanned System Research Center. Unmanned System Research Center. Iya. Itu artinya pada intinya itu ini pusatnya riset tentang teknologi tanpa awak. Teknologi tanpa awak itu ya misalnya pesawat tanpa awak, berarti kan tidak ada pilotnya gitu. Kapal tanpa awak berarti tidak ada navigatornya, atau mungkin bisa dikatakan sistem otomatis gitu. Jadi itulah apa organisasi USRC. Untuk struktur kepengurusan USRC itu seperti organisasi pada umumnya atau bagaimana, Mas? Kalau di USRC itu sedikit berbeda. Mungkin yang sama hanya di pengurus intinya gitu ya. Ada ketua umum, wakil ketua umum, terus ada sekretaris, bendahara, sekretaris 2, bendahara 2 gitu. Itu pengurus intinya cuma itu. Nah, untuk di bawahnya itu ada divisi riset, berikutnya ada divisi administrasi, dan berikutnya ada divisi pengembangan organisasi. Nah, di masing-masing 3 divisi ini ada pembagiannya lagi gitu. Oh, jadi apa tugasnya beda-beda gitu ya? Mungkin dari awal dulu, dari divisi riset. Divisi riset itu ada 2. Yang pertama ada divisi riset teknologi dan ada riset desain. Nah, untuk riset teknologi ini berarti kita itu mencari inovasi di bidang teknologinya atau di bidang elektronikanya, misal pengiriman sinyal, bagaimana antena yang sangat bagus atau sangat apa ya, presisi pengiriman datanya. Terus inovasi di bidang elektronika itu bisa ke kira-kira pakai kombinasi elektronik apa untuk menghasilkan kecepatan, untuk menghasilkan presisi, untuk menghasilkan keoptimalan kinerja pesawatnya atau wahana tanpa awaknya begitu. Itu dibahas di riset teknologi. Nah, ada riset desain. Kalau riset desain ini berarti kan mendesainnya, desainnya. Jadi yang kita teliti atau yang diriset oleh para anggota riset desain itu mengenai mekanika fluidanya. Jadi fisika banget ini. Terus ada di itu kan, kalau di udara berarti apa, daya angkatnya. Berarti kalau di kapal tanpa awak berarti kan kemampuan membelah airnya gitu kan. Nah, jadi itu semuanya dipelajari di divisi riset desain. Terus berikutnya ada itu divisi yang kedua tadi. Ya, divisi administrasi. Kalau divisi administrasi itu dibagi menjadi 3. Nah, kalau yang pertama ada administrasi kompetisi. Itu yang mengurus kalau ada perlombaan, kompetisi. Ya kan, itu surat cintanya itu banyak. Surat cinta ke fakultas, surat cinta ke universitas, surat cinta ke mitra, kan itu banyak ya. Surat cinta seperti apa ini? Surat cinta ini surat pemberitahuan lomba gitu. Kan biasanya kalau kita saling jatuh cinta itu ya, mengeluarkan uang itu sangat gampang gitu ya. Itulah surat cinta itu. Gimana caranya uang itu gitu lah. Cepat cair gitu ya. Ya, bukan cuma itu sih. Juga perizinan itu kayak kita
kita itu benar-benar delegasi dari UM kayak gitu untuk persyaratan lombanya gitu. Jadi yang mengurus tersebut adalah divisi administrasi kompetisi. Nah, yang berikutnya ada administrasi publikasi. Publikasi ini Di dalam riset itu kan perlu dipublikasikan. Publikasi itu kan juga banyak yang diurusin, misalnya tentang proposalnya, abstraknya, terus bagaimana struktur penulisannya yang bagus. Nah, itu yang koordinir itu di divisi administrasi publikasi. Nah, yang terakhir ada divisi administrasi sponsorship. Sponsorship ini bisa dikatakan yang mencari kerjasama. Nah, ya begitu, kerjasama dengan pihak lain. Ya, misalnya gini, kita mau nyoba pesawat, tapi ini kan perlu izin. Nah, itu yang ngurus itu ya itu dari divisi administrasi sponsorship. Itu juga misalnya ada pihak swasta yang ingin menggunakan jasa kami, kan kami itu kayak jasa mapping gitu. Nah, itu bisa menghubungi atau bisa lewat divisi sponsorship ini. Divisi yang terakhir itu ada pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi itu dibagi menjadi dua. Jadi yang pertama ada pengembangan sumber daya manusia, yang berikutnya ada media komunikasi, publikasi itu. Nah, untuk komunikasi ini ya mungkin untuk share kegiatan lewat USRC, IG-nya begitu. Terus publikasi lewat kalau punya kegiatan, nah share-nya itu kan banyak web-webnya. Itu yang ngurusin dia ini pengembangan organisasi, yaitu sub bidang media komunikasi. Kalau yang pengembangan organisasi, pengembangan sumber daya masyarakat, sumber daya manusia organisasinya itu misalnya mengadakan kegiatan pembelajaran tentang desain, kan itu sangat rumit ya desain itu. Terus pengembangan tentang bagaimana cara membuat proposal untuk lomba yang bagus, terus desain kapal yang bagus itu gimana, ya itu yang diurusi oleh divisi sumber daya manusianya. Terus ini ya biar nggak sahabat Nabi ya salah paham, desain yang dimaksud di sini itu bukan desain grafis ya. Nah, bukan desain grafis. Kayak desain bentuk 3D-nya gitu loh. Desain bentuk 3D alat elektronik tanpa awak tersebut. Ini penyebutannya apa? Bukan alat elektronik ya? Wahana. Jadi tanpa awak. Jadi kayak bagian luarnya gitu loh. Ya, jadi itu sebelum dibikin ke dalam bentuk aslinya, dibuat desain 3D itu dari apa itu bikinnya? Wah, aplikasinya kalau aplikasinya itu banyak ya. Kadang kita manual itu juga bisa, tapi ya gitu sulit ya. Mending pakai aplikasi. Banyak itu ada pelatihannya ya sebelum terjun membuat itu dilatih terlebih dahulu. Terus untuk pengembangan ide, mencari ide itu bagaimana? Pengembangan ide itu lebih bersifat kayak fleksibel gitu. Jadi masing-masing anaknya bikin apa? Ya, misalnya gini, ada salah satu anggota yang punya ide. Loh, saya punya inovasi ini buat propeller kayak gini. Propeller itu baling-baling ya. Buat baling-baling kayak gini. Emang bisa, emang efisien. Nah, itu dibahas di riset desain. Didiskusikan di situ. Ya, desain itu ya banyak sih. Termasuk desain propeller atau baling-baling. Kan baling-baling berbeda kayak lebarnya, kan juga dorongannya juga berbeda kan. Fisika sekali. Iya. Kemudian USNC ini pernah mencapai apa saja sih selama di UM ini, pernah mungkin menjadi juara atau berpartisipasi dalam lomba apa? Untuk partisipasi kebetulan kita itu rutin tiap tahunnya mengikuti kompetisi robot terbang Indonesia. Terus juga itu Komorindo Combat itu kompetisi muatan roket. Tapi bukan muatan roket yang pakai air gitu ya. Tapi benar-benar muatan roket yang pakai motor atau pakai gimana caranya kita mengukur ketinggian yang sangat jauh di angkasa sana gitu. Itu yang diperlombakan di Komorindo Combat. Yang berikutnya kita juga ikut KKJTBN. KKJTBN itu
kontes kapal cepat tak berawak nasional. Kontes kapal cepat tak berawak nasional. Iya. Itu tiap tahun kita sudah ikut. Atau bukan, kalau Komorindo Combat bukan tiap tahun, tiap 2 tahun sekali. Jadi selalu berpartisipasi. Ya. Kalau untuk prestasi kita di sekitar tahun 2016 atau 2015 itu kita pernah meraih juara di KRTI. Kalau tidak salah itu best design. Untuk Komorindo Combat kita juga pernah juara 3 waktu itu di apa itu? Saya lupa, kan banyak cabang lombanya gitu ya. Nah, untuk tahun kemarin yang Komorindo Combat itu kita itu apa ya? Kayak punya persaingan gitu antara universitas lain, kayak misalnya dari ITS, PEN, terus UI, ITB, sama UGM itu kita itu punya apa ya? Punya nama lah di Komorindo Combat itu. Jadi mungkin hanya bisa dikenal gitu ya. Hanya sekedar kesalahan elektronik ya. Mungkin itu karena kemampuan elektronik kita yang kurang gitu belum bisa lebih di sana. Tapi kalau soal apa roketnya, nah roket kita ini sudah mampu punya kualitas ya. Terus kalau di KRTI kemarin yang divisi apa fixed wing itu kita berhasil terbang, berhasil melakukan mapping, tapi ada miss teleportasi antara sinyal satu dan sinyal lainnya gitu. Jadi akhirnya tergelincir pesawatnya. Sayang sekali. Iya, hampir kalau sampai berhasil landing itu kita juara pasti. Jadi apa di USS ini kita tuh bisa dapat apa saja sih, kayak susah senangnya. Kayak kalau dari cerita Mas Hakim tadi ini kan bikin kapal, bikin pesawat, bikin wahana tanpa awak itu kalau dipikir itu kan susah sekali. Jadi mungkin bisa menceritakan pengalamannya, ada susah senangnya itu seperti apa? Iya, mungkin dari kerja kerasnya kita ya. Misalnya gini, kalau kita pengen menang, ya kita harus kerja keras gitu. Nah, kalau kita sudah misalnya kan barengan di kuliah, terus kerjakan project itu ya buat lomba, ya buat mitra gitu ya. Kan ini kadang bingung. Mana yang dikerjakan dulu. Nah, pembagian di sini ini sangat melatih kita untuk memanajemen waktu gitu. Yang berikutnya pasti ilmu tentang elektronika, desain gitu. Itu sangat dibutuhkan. Jadi benar-benar implementasi fisika gitu ya. Terus mungkin kita akan terlatih untuk bekerja keras. Terus mungkin pengalaman pengalaman saya itu kayak sering ke kampus nggak mandi gitu karena nginep ya. Karena apa benar-benar butuh totalitas gitu lah. Bisa menciptakan wahana yang seperti disebutkan tadi itu butuh sampai larut malam, sampai bahkan nggak tidur, sampai nggak mandi, nggak pulang. Misalnya ini baru tidur jam 3 subuh bangun, itu belum pulang, subuh bangun langsung ke kampus, jam 7 udah kuliah lagi. Iya, ke kampus itu mandi terus kuliah sampai mandinya di kampus gitu. Itu pun kalau mandi bahkan udah tidak mandi ya. Iya. Terus untuk daftar USRC ini apa saja yang dibutuhkan? Maksudnya kita harus menyiapkan apa? Untuk proses pendaftarannya kita sedang mendiskusikan, mungkin informasinya nanti lebih lanjut. Yang pasti tidak ada kebutuhan khusus, maksudnya tidak menjadi mahasiswa mahasiswa FMIPA, terus komitmen tinggi untuk mengikuti USRC, karena USRC ini organisasi yang butuh penuh lika-liku gitu ya. Kalau nggak berkomitmen akan susah bertahan di USRC itu. Begitu, benar sekali. Kalau dilihat dari ceritanya Mas Hakim ini tadi kan seperti sampai larut malam, itu bagaimana dengan yang perempuan, Mas? Mungkin ini sahabat-sahabat maba yang perempuan juga penasaran tentang wahana tanpa awak, ingin membuat atau sudah punya pengalaman dulu di SMA. Bagaimana dengan yang perempuan? Justru mayoritas di USRC itu banyak perempuan loh, banyak perempuannya gitu. Jadi ya ikut nginep di bengkel gitu.
Jadi nggak usah khawatir ya, Iya, sahabat banyak ini temannya. karena banyak sekali teman-teman baik dari perempuan sendiri, kalangan perempuan maupun laki-laki itu semuanya ditampung di sini dan bisa berproses bersama-sama. Iya, benar. Kenapa? Mungkin para sahabat Nova juga bertanya kenapa dikenalkan USRC dan kenapa sahabat Nova ini harus bergabung di USRC. Kenapa dikenalkan USRC? Ya, supaya kalian sayang dengan teknologi Indonesia ini ya. Supaya bisa menciptakan Iya, kalau bukan kita yang bangun teknologi di Indonesia, masa mau orang lain gitu. Masa mau orang dari negara lain gitu. Kan pesawat itu, kan kita tahu sendiri, B.J. Habibie, beliau sangat berdedikasi tinggi terhadap Indonesia gitu. Masa kita tidak mau meneruskan impian beliau gitu. Kita majukan teknologi Indonesia. Salah satunya lewat USRC ini. Jadi ini sangat dekat sekali bagi teman-teman yang tertarik dalam dunia teknologi, kemudian elektronika dan itu identik sekali dengan fisika. Jadi bagi teman-teman yang ingin bergabung dengan USRC, nggak usah ragu-ragu lagi karena ini pilihan yang tepat untuk kalian bisa berkembang, mengembangkan diri, mencari relasi, kemudian berproses dan seterusnya. Terus untuk tambahan ya. Apalagi yang masuknya di UM Fisika, pilihan kedua, pilihan pertamanya teknik mesin, teknik elektro. Wajib ini masuk ini buat mengobati rasa luka itu ya. Karena bisa tergantikan gitu ya. Iya. Nggak bisa masuk teknik, akhirnya masuk fisika, kemudian ikut USRC ya. Mungkin ada pesan buat maba supaya nanti mungkin yang masih ragu, yang masih bingung, nanti mau gabung USRC tapi takut kuliahnya keteteran, takut gitu, mungkin bisa disampaikan pesan-pesannya yang sudah tergabung di USRC. Mungkin untuk pesan pertama ini dari Pak WR3 ya. Jadi kalau kita mendapatkan prestasi misalnya tentang USRC, tentang pesawat tanpa awak gitu ya, kan di dalam matkul kita itu mata kuliah kita di kurikulum ada fisika komputasi, terus ada elektronika. Nah, kita itu bisa mengajukan kayak kredit nilai atau misalnya riset ini itu sudah setara dengan pelajaran fisika komputasi, berarti kita nggak usah ikut fisika komputasi, langsung dapat nilai A. Nah, enak kan kalau bisa ditukar proyek ini tadi dengan kredit SKS kita. Jadi misalnya ada bentrok tugas dengan tugas kuliah dengan proyek di USRC, kalau mau berjuang di USRC-nya itu tidak masalah ya, karena nanti hasilnya pun itu bisa menggantikan tugas kuliah tadi. Ya, itu dari WR3 sudah dikatakan gitu, sudah ada peraturan rektornya gitu. Terus pesan lain mungkin masih ada tambahan untuk sahabat maba kita. Untuk para maba mohon bersabar ya, kalian datang di musim yang mungkin tidak kami harapkan juga, tidak kita harapkan. Tetap semangat untuk belajar kan. Masa tahun pertama masuk universitas tapi online, jangan bersedih hati, tetap semangat gitu ya. Kegiatan meskipun online tetap sama kan ya. Ya, tetap sama Pak, tetap muka. Yang penting jangan ditinggal tidur. Ya, itulah tadi penyampaian pengenalan tentang organisasi USRC. Terima kasih kepada materi kita yang sangat luar biasa. Sebelum kita akhiri, kita bisa jawabkan terlebih dahulu ya Mas. Kalau nanti saya bilang fisika, bisa dijawab Leon sambil tangannya begini. Kalau osilasi jawabnya Boys, tangannya begini. Bisa ya? Fisika, Dokleo. Osilasi, Boys. Sebelum itu kan saya juga ada jargon nih. Kalau misalnya jargonnya gimana? Gini, kalau bilang di segala medan USRC Jaya gitu. Tangannya? USRC Jaya diem aja. Kemudian yang ditanya USRC bisa gitu. Bisanya bisa. Bisa. Ayo, coba. Di segala medan USRC Jaya. USRC bisa. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak pengenalan dari organisasi USRC. Kami ingatkan jangan lupa untuk meresum materi yang disampaikan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada materi kita yang luar biasa, Muhammad Tauhidul Hakim.
Saya Rizky Laukusayono undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.